Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan bahas tentang materi gerak harmonik sederhana atau dalam bahasa Inggris Englishnya simple harmonic motion. Nah, di sini materi fisika kelas 10 terakhir ya. Oke. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang persamaan GHS yang nanti pertama kali, mungkin kalian baru pertama kali ketemu persamaan ini ya. Kita akan mengulas lebih dulu materi tentang getaran yang kalian pelajari di SMP. Apakah kalian masih ingat ketika kalian mempelajari sebuah bandul? Ketika ada sebuah bandul, ada sebuah tali diberi beban, terus setelah itu kalian ayunkan, kalian tarik ke atas. Nah, kalian tarik ke atas, setelah itu kalian lepaskan. Nah, nanti akan terjadi yang namanya gerak bolak-balik. Nah, bolak-balik, balik-balik. Nah, gerakan bolak-balik ini yang dinamakan gerak harmonik sederhana. Jadi gerak harmonik sederhana itu gerak yang melewati titik kesetimbangan. Gerak bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Nah, kalau di sini dalam gambar bandul ini titik kesetimbangannya berarti adalah yang di tengah. Ya, di sini kalau misalkan kita namakan di sini A, ini titik B, ini titik C, berarti titik kesetimbangannya adalah titik B dan di tengah-tengah ini. Nah, kalau kalian masih ingat, ketika kalian mempelajari getaran, frekuensi, kalian pasti akan ingat istilah frekuensi dan period. Apa bedanya? Nah, kalau frekuensi itu adalah jumlah getaran per second. Jadi kalau frekuensi itu lebih ke jumlah getarannya dibagi waktu, lebih ke jumlah getarannya. Sedangkan kalau periode itu lebih ke waktu. Jadi kalau periode adalah waktu untuk menempuh satu getaran. Jadi kira-kira dalam satu getaran itu dia butuh waktu berapa lama. Nah, dari pengertian ini berarti bisa kita tuliskan, kita review lagi. Frekuensi itu adalah simbolnya F. Frekuensi jumlah getaran dibagi waktu, karena jumlah getaran itu adalah simbolnya N per second. Second adalah waktu, berarti N dibagi waktu, N per T. Sedangkan periode adalah waktu untuk menempuh satu getaran. Periode adalah simbolnya T besar, period. Waktu berarti T untuk menempuh satu getaran. Jadi per getarannya itu dia butuh berapa waktu. Jadi rumus untuk periode adalah T kecil dibagi N. Nah, kalau kita lihat di sini hubungan antara F sama N. Nah, coba dilihat. N ini di atas, T-nya di bawah. Ini T-nya di atas, N-nya di bawah. Berarti dari kedua ini bisa nih kita tarik kesimpulan kalau F itu adalah 1 per T, atau kita bisa tuliskan juga T itu adalah 1 per F. Jadi tinggal diganti-ganti aja. Jadi misalkan ya, frekuensinya itu 2 Hz, satuan dari frekuensi Hz ya. Nah, itu berapa periodenya? Berarti tinggal aja T sama dengan 1 per F. Berarti 1 per 2 adalah 0,5. Satuan dari periode adalah sekon, sama seperti waktu biasanya. Nah, nih kita masih mengingat-ingat ya. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung jumlah getaran. Kalau tadi saya gambarkan bandul lagi ya.
misalkan ada bandul, tadi kita gambar, ini ada tadi B, terus dia diayunkan, sini jadi A, ini jadi C. Jadi satu getaran itu apabila dia kembali ke titik itu. Jadi misalkan kita mengayunkan dari titik A, berarti dia berayun kembali lagi ke titik A, itu adalah satu getaran. Jadi satu getaran kalau kita mulai dari A itu adalah A kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian dia kan balik lagi ke B, kemudian ke A. Ini adalah satu getaran. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ada berapa lompatan? 1, 2, 3, 4. Jadi untuk satu getaran itu ada 4 lompatan. Jadi kalau misalkan 1/4 getaran itu berarti satu lompatan. Bisa A ke B, bisa B ke C, bisa C ke B, atau ke B ke A. Nah seperti itu. Itu untuk 1/4 getaran. Nah kalau setengah getaran itu adalah 2 kalinya 1/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4, berarti setengah getaran tuh berarti 2 kali lompatan. Jadi bisa dari A ke B ke C. Ini setengah. Bisa juga kalau misalkan kita mulai dari B, berarti B C balik lagi ke B, B C B. Dari C berarti C B A atau B A B. Tuh, itu 1/4 getaran. Nah, kalau 3/4 getaran, di sini berarti 3/4 itu ada 3 kalinya 1/4. Kalau kita mulai dari A, berarti bisa kita tuliskan A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke B lagi. Oke, itu 3/4 getaran. Kalau 1/2 getaran ya sama seperti tadi, berarti A B C B A B C, 1/2 getaran. Terus 1/4 getaran berarti A B C B A B, seperti itu. Oke, lanjut. Nah sekarang di gerah harmonik sederhana yang kita pelajari di kelas 10 itu kalian juga mempelajari tentang gaya pemulihnya, gaya pemulih dan frekuensi periode di bandul juga. Jadi misalkan seperti ini. Nah, kalau di bandul, kita gambarkan bandul lagi ya. Ini titik A, titik B, terus ini titik C. Nah, oke. Di sini tadi kita udah mereview kalau F itu N per T, terus T-nya itu adalah T per N. Nah, di sini kalau di bandul berarti kan unsur-unsurnya dia ada tali, habis itu ada beban kan. Nah, talinya ini dia punya panjang. Panjangnya ini tali ya. Ini kita sebut panjang tali itu L. L itu adalah panjang tali. Oke. Terus di sini ini kan benda nih digantungin. Nah, benda ini otomatis dia punya massa. Ini ada M, massa benda. Nah, nanti diayun-ayunin. Nah, di sini untuk mencari frekuensi dari bandul sederhana, kita bisa mencarinya singkatnya ya, F sama dengan 1/2 pi akar G per L. Atau karena tadi kita tahu hubungan antara F sama dengan 1/T, atau T-nya itu sama dengan 1/F, berarti T-nya itu adalah 1/F-nya ini. 1/F berarti 1/1
1/2 pi akar G per L. Nah ini 1 dibagi 1/2 pi otomatis jadi 2 pi. Karena ini per berarti tinggal dibalik aja akar L per G. Nah ini untuk periode di bandul sederhana. Untuk frekuensinya kita dapatkan ini. Nah, di sini coba kalau misalkan masanya ini diperbesar, massa besar, T-nya nanti jadi kecil atau besar. Jadi dampaknya apa? Ketika misalkan masanya ini diperbesar, kira-kira apakah periodenya ikut mengecil atau ikut membesar? Coba dilihat dari rumusnya ini. Nah, kalau dilihat dari rumusnya ini, ataupun kalian nanti melakukan percobaan di rumah, ketika bandulnya kalian ganti, misalkan pertama kalian pakai batu kecil, kemudian diganti batu besar, ketika kalian menghitung periodenya, apa yang akan terjadi? Bukan jadi kecil ataupun besar, tapi periodenya tetap, frekuensinya juga tetap, F-nya tetap juga. Karena apa? Karena nilai frekuensi dan periode di bandul itu tidak tergantung dengan massa benda yang digantung. Jadi frekuensi sama periodenya ini bergantung ini panjang talinya. Jadi panjang talinya, kalau kalian percobaan nanti mau nyoba juga, misalkan dia pertama kalian pakai tali 10 cm, kemudian kalian ganti dengan 30 cm, nanti otomatis dia bakalnya fake. Jadi kalau misalkan kita yang di sini eksperimennya diganti panjangan talinya ya, L-nya misalkan diperbesar atau dipanjangkan ya, L-nya besar. Nah, kalau L-nya besar, dilihat dari sini, kalau L-nya besar karena T sama L dia berbanding lurus, otomatis T-nya jadi besar. Kalau frekuensinya karena L-nya ini di bawah, F-nya di atas, berarti dia berbanding terbalik, otomatis ketika L-nya besar, F-nya kecil. Begitupun sebaliknya ya, ketika L-nya kecil, berarti T-nya kecil, F-nya besar. Gitu. Oke. Untuk contoh, coba kalian buka LKS kalian, LKS Intan Pariwara halaman 67 nomor 4. Oke. Nah, di situ kata-katanya suatu ayunan sederhana memiliki periode 4 pi second di suatu tempat yang gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Berapa panjang tali tersebut? Nah, di sini berarti yang diketahui periodenya ya. Periodenya berarti T-nya diketahui itu 4 pi second. Terus next gravitasinya 10, berarti G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Terus yang ditanyain adalah panjang talinya, L-nya. Ya sudah, berarti kita pakai rumus T aja. T sama dengan 2 pi akar L per G. Berarti T-nya kita masukkan aja 4 pi sama dengan 2 pi akar L-nya yang kita cari per 10. Ini dan ini kita coret, berarti sisa 2. Terus ini kan berarti tinggal 2 sama dengan akar L per 10. Masih ada akarnya, kita kuadratkan sama-sama, berarti ini kuadrat jadi 4 sama dengan L per 10, atau L-nya sama dengan 4 kali 10, 40 meter. Gitu. Itu contoh soalnya ya. Oke. Sekarang kalau
kita pelajari gerak gaya pemulihnya. Oke, gaya pemulihnya. Jadi bandul tadi kita gambarkan lagi, gambar terus sampai lancar. Nah, ketika ini dia ditarik ya, ini tadi A, ini B, ini C. Nah, ini panjang talinya. Ini punya massa, bendanya ini punya massa. Karena dia punya massa berarti dia punya berat. Punya W atau M kali G ya, masih ingat ya rumusnya. Nah, terus ini dia disimpangkan dengan sudut tertentu atau theta. Nah, oke. Di sini berarti kita bisa uraikan sini dan kita uraikan ke sini. Yap. Theta di sini berarti sama seperti di sini. Ini ada tetanya. Nah, masih ingat? Kalau ini MG atau W, kita uraikan sini, di sini tetanya, berarti di sini jadi MG cos theta. Sedangkan di sini adalah MG sin theta. Nah, di sini ayunan bendanya ketika diayun, kan ini ditarik ke sini, terus habis itu berayun ke sini kan. Nah, arahnya kan ke sini, arah gerak bandulnya. Nah, ini ada gaya yang menyebabkan dia balik lagi sini. Ini namanya gaya pemulih. Gaya pemulih. Gaya pemulih itu yang menyebabkan dia bisa balik ke pusatnya ini. Ketika di sini dia balik lagi ke sini. Ketika di sini dia balik lagi menuju ke pusatnya ini. Ini namanya gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini kita lihat di sini besarnya adalah M G sin theta. Nah, karena dia tadi ketika di sini padahal dia geraknya ke atas, terus dia melawan, maka di sini disimbolkan dengan tanda negatif ini. Itu menunjukkan bahwa arah gaya pemulih berlawanan dengan arah simpangannya. Arah gaya pemulih berlawanan dengan arah simpangan. Oke.